Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Usman Hambali, mahasiswa PTG dalam jabatan kelas Akidah Akhlak 3, 2, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan PRT mode daring. Pembelajaran Akidah Akhlak dengan tema, menghindari akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ria dan Nifak. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi 1. RPP 2. Bahan ajar 3. Media pembelajaran 4. LKPD 5. Instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, mari kita angkat tangan ke atas terlebih dahulu. Kemudian ke samping. Kemudian ke samping. Tangan ke samping, Kemudian ke depan. pesawat terbang, tangan ke Simpan depan, atau letakkan di atas robot meja. tangan Oke. dilipat, lalu berdoa. Nah, dan mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu yang insya Allah akan dipimpin oleh siapa? Neng Lulu ya, Neng Lulu, silahkan Neng Lulu pimpin doa sebelum belajar. Baik Pak Guru, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau cek dulu kehadiran peserta didiknya. Tapi saya lihat semua mejanya terisi dan semua kursinya terisi ya. Jadi alhamdulillah kayaknya hadir semua. Ya Pak Guru. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu karena ini sudah terlihat hadir semua ya. Kita lanjutkan. Ya, Pak dosen. Pak dosen. Ya, bertemu lagi dengan saya Hokage ke-7 Uzumaki Naruto dalam pelajaran Akidah Akhlak. Mohon Pak Guru jadi Naruto. Pak Guru jadi Naruto Untuk ada tadi. tema pembelajaran hari ini, kita akan belajar menghindari akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu riya dan nifak. Namun sebelum ke sana saya mau tanya dulu tentang pelajaran yang telah lalu. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya silahkan Napera. Hari kiamat. Iman kepada malaikat. Tentang, iya betul, berarti Kepada ini malaikat. ingatannya kuat sekali ya. Padahal minggu kemarin itu tentang hari kiamat. Bu Pera itu melangkah lebih jauh. Hari kiamat Pak. Tentang hari kiamat. Bagus. Berarti masih ingat pelajaran-pelajaran saya yang tahun kemarin juga kayaknya masih ingat. Memang. Kalau saya Oke. Pak Guru hari kiamat Sebelum saya kita ingat. lanjutnya, saya akan bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Pak Guru kenapa itu? setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, mengkomunikasikan, dan merefleksi tentang akhlak tercela, diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian perbuatan ria dan nifak dengan benar. Bisa didengar?
Ya, Pak Guru. Ya, Pak. Bisa, Pak. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan ria dan nifak dengan benar. Yang ketiga, mengemukakan contoh-contoh perbuatan ria dan nifak. Yang terakhir, menyebutkan nilai-nilai negatif perbuatan ria dan nifak. Pendahuluannya, saya mau baca. Atau silahkan ada yang mau membacakan? Silahkan, Anik, silahkan dibaca dulu sebelum kita Ya, jauh Pak. melangkah ke pelajaran selanjutnya, materi Ya, selanjutnya. Pak. Silahkan dibaca. Akhlak Anik. tercela. Ya, akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya dan nifak. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya menunjukkan rasa tasakurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah yang ikhlas agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jika amal ibadahnya disertai dengan riya, maka sia-sialah belaka. Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlu menjaga hati agar terhindar dari penyakit hati. Di antara akhlak mazmumah adalah riya dan nifak. Iya, terima kasih Nani. Tepuk tangan dulu. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih, Bagus. Bapak. Ya. Jadi intinya kita hari ini akan belajar tentang riya dan nifak. Nah, sebelumnya silahkan diperhatikan. Ini ada video sebentar. Ini akan saya tayangkan dan tidak akan saya skip ya. Ini durasinya lumayan, ada sekitar 40 menit. Silahkan dilihat. Kurang air itu. Mau apa ini? Kurang lama. Izin Pak, izin dulu Pak ke toilet. Oh, keluar ikannya. Mari sholat kurang wiritan. Oh, Iya. wish. Amer. Oh, sama teman Aci, sana. ini. Sebelum kita melangkah ke materi intinya, saya mau tanya dulu. Apa yang kalian tangkap dari video tersebut yang tadi disaksikan? Silahkan, siapa acungkan tangan, siapa yang mau berkomentar tentang video tersebut? Silahkan, nah Yono. Ya. Menurut saya Pak Guru, mengamati gambar atau video tadi, orang laki-laki itu memang melakukan hal yang baik. Namun dengan segala dia sepertinya memperlihatkan kepada orang bahwa dia melakukan ibadah, sholat, ngaji, atau pamerlah dengan orang lain. Seperti itu Pak Guru. Pinter. Ada lagi yang mau menanggapi atau mengomentari? Kita lanjut. Kita lanjut ke pengertian ria. Pengertian ria itu ada dua, dibagi dua maksudnya, secara bahasa dan secara istilah. Yang secara bahasa artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, ria itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya.
Bisa dipahami nih dari pengertian ria? Pak. Bisa ya? Bisa Pak Guru. Jadi pada intinya tadi Apa? betul yang dikatakan oleh Nak Lulu tadi, bahwa segala perbuatannya itu ingin mendapatkan pujian. Nah, yang Hore. padan dengan ria ini adalah sum'ah. Kalau tadi ria itu ingin dilihat, nah kalau sum'ah adalah perbuatan Menceritakan, kebaikan. Pak. Kenapa Nak Lulu? Kalau sum'ah itu menceritakan ya Pak ya. Saya Bisa, baca Pak ya. tadi malam. Intinya sum'ah itu ingin didengar perbuatannya. Kalau tadi ingin lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni nifak. Ini ada nifak. Masih semangat anak-anakku semua? Semangat. Masih semangat. Bagus sekali. Sebelum kita memulai ke nifak, kita main dulu sebentar, boleh? Boleh Pak. Asik. Pernah dengar? Nah, biar semangat ya. Semuanya tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Pernah dengar permainan Usman berkata? Belum, Pak. Belum. Iya. Belum ya, jadi saya harus Dengarnya menjelaskan. Luluk berkata. Ya, ada guru berkata, saya ganti. Oh, kalau guru berkata sudah pernah? Belum. Oh, belum. Ya sudah. Berarti gini, aturannya gini ya. Kita main-main dulu. Kalau saya berkata, Usman berkata angkat tangan, maka anak-anak semua angkat tangannya, ya. Angkat tangan. Nah, kalau saya tidak mengawali kalimat dengan Usman berkata, jangan mengikuti gerakan saya. Paham? Oh, paham. Oke, saya coba dulu. Usman berkata angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Turunkan. Nah, jangan diikuti, jangan diturunkan. Tidak ada kata Kenapa? Usman. Karena Oh, tidak ada iya, kalimat iya, Usman iya. berkata. Ini Ya, materinya, konsentrasi Kak. semuanya. Ya, Pak Guru. Konsentrasi. Konsentrasi semuanya. Oh, yes. Siap. Usman Ya. berkata angkat tangan kanan. Kanan. Angkat tangan kiri. Ya, masih ada yang tidak konsentrasi. Jangan diangkat tangan kirinya. Jangan ikut saya. Usmannya. Nah, sekali lagi. Nah, dari materi yang telah kita uraikan, yang telah saya uraikan dan kalian uraikan juga, sekarang masuk ke ranah diskusi ya. Ini untuk wawasan tambahannya. Ini kita lanjutkan saja karena tadi saya melihat pelajaran sebelumnya ternyata kalian sudah dibagi kelompok dan alhamdulillah duduknya sekarang sudah berkelompok juga ya. Duduknya sudah berkelompok. Sekarang ada hal-hal yang perlu kalian diskusikan. Ini bisa terlihat di layarnya. Diskusikan dengan teman-temanmu. Ini sudah dikelompokkan ya. Yang pertama ini ada ria. Diskusikan tentang dampak dunianya, dampak negatif dunianya. Kemudian cara menghindarinya bagaimana. Terus dampak akhiratnya seperti apa dan cara menghindarinya bagaimana. Yang kedua nifak. Dampak dunia dari nifak itu apa? Dan dampak akhiratnya itu apa? Kemudian cara menghindari perilakunya. Silahkan diskusikan oleh kalian tentang dampak dan cara menghindari perilaku ria dan nifak ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai diskusinya. Ya, saya ingin presentasi dari setiap kelompoknya, tapi ini kita wakili saja ya. Kita wakili saja oleh satu orang yang bersedia Ya, Pak. mewakili siapa? Silahkan angkat tangannya. Saya Pak Usman. Ya, Neng Luklu lagi ya, pinter sekali Neng Luklu ya. Silahkan Neng Luklu. Ya, terima kasih Pak Usman dan teman-teman. Ini presentase hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang materi riya dan nifak. Dari hasil diskusi kelompok kami menghasilkan yaitu perilaku menghindari riya. A. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana, karena tidak ada membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. B. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas, walaupun sebesar apapun yang dilakukan. C. Berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari
orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Cukup Allah lah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Kemudian yang D, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain yang memuji amal baik yang kita lakukan. E, mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan pada kita. Terus yang F, tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan, karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi ria atas kebaikannya. Nah, kemudian, sedangkan dampak negatifnya adalah dari perbuatan ria tadi, 1, menghapus pahala amal baik. 2, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Lah demikian tadi presentase dari kelompok kami Pak Usman dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, tepuk tangan buat Neng Luplo. Ya, terima kasih Neng Luplo yang gelis. Bagus sekali penyampaiannya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi atau tes dari pelajaran yang telah kita lalui. Dan ini tesnya silahkan Bapak bagikan linknya. Nanti kalian silahkan buka saja linknya, kemudian isi jawabannya ya. Itu untuk tesnya silahkan ya. Ini individu ya. Nah, kemudian kita simpulkan hasil pembelajaran hari ini yang sudah kita lalui. Yang pertama adalah ria. Ria tadi artinya adalah memperlihatkan sesuatu kebaikan kita dengan tujuan ingin dipuji. Kemudian macam-macam ria ada 2. Yang pertama ria jali, yang kedua ria khafi. Kemudian kita juga belajar tentang nifak. Nifak adalah suatu perbuatan yang bermuka 2, pura-pura terhadap agamanya. Dibagi 2 juga nifak. Tadi ada nifak i'tiqadi dan nifak amali. Bisa dipahami sampai sini, anak-anak? Baik, terima kasih. Ini ada quote sedikit. Ada quote sedikit tentang ria dan nifak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tanaman nifak tumbuh dari 2 anak sungai. Anak sungai kedustaan dan anak sungai ria. Makanya hati-hati. Makanya kenapa ria dan nifak itu digabungkan dalam satu materi. Ternyata ada hubungannya. Ria itu menjadi anak sungai untuk nifak. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami oleh semuanya dan bermanfaat bagi semuanya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama, dan insya Allah saya pimpin langsung lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Ya, terima kasih kepada semuanya. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Insya Allah minggu depan kita bertemu dengan materi iman kepada qada dan qadar. Sampai bertemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.